Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Al-Ushul Sittah. Dan sekarang kita pada pertemuan ke-10. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas masih tentang pondasi kedua, perintah untuk bersatu dan larangan dari berpecah belah, bercerai-berai. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang padahal apa saja berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sebagian orang, sebagian manusia berhukum dengan Al-Quran ketika dalam permasalahan harta saja. Sebagian orang berhukum dengan hukum Al-Quran dan As-Sunnah hanya dalam permasalahan harta. Adapun yang lainnya tidak. Maka kita telah bahas di pertemuan sebelumnya, akan tapi berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu pada setiap perselisihan, setiap pertentangan. Dan ingat, perselisihan pertentangan dalam perkara akidah itu lebih penting, lebih dahsyat daripada perselisihan di dalam harta. Dan perselisihan dalam perkara ibadah, perkara halal dan haram itu lebih dahsyat daripada perselisihan dalam permasalahan harta. Kenapa yang kita kedepankan dunia? Harta. Kalau perselisihan harta baru kita pakai Al-Quran dan As-Sunnah. Dunia, orientasinya, tujuannya dunia. Bukankah akidah, keyakinan lebih penting? Di bawahnya, bukankah perkara ibadah, halal dan haram lebih penting daripada harta? Tentu. Kenapa kita tidak pakai itu? Iya benar, berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam permasalahan harta itu termasuk syariat, bagian untuk menyelesaikan permasalahan. Iya, itu hanya sebagian saja, tapi bukan hanya itu. Itu hanya sebagian kecil. Dan bukan hanya itu, karena ada yang lebih penting. Tapi kenapa kalian lupakan, yaitu akidah, perkara ibadah, halal dan haram? Maka semua dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Diselesaikan apabila terdapat perselisihan, pertentangan, permusuhan dalam permasalahan akidah, ibadah, halal dan haram, diselesaikan dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga kita telah bahas bahwasanya para sahabat dahulu terjadi di antara mereka perselisihan. Para sahabat ridwanullahi alaihim terjadi di antara mereka perselisihan, akan tapi mereka bersegera kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu maka sebab dengan itu, karena mereka bersegera, hilang, selesai perselisihan mereka. Perhatikan, sekarang kita masuk paragraf baru, materi baru, harakat dan terjemahannya. Faqad hasala bainahum ikhtilafun ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam haula man alladhi yatawalla al-amra min ba'dihi. Kata Syekh hafizallah ta'ala, faqad hasala bainahum ikhtilafun. Hasala, ma makna hasala? Terjadi. Maka sungguh telah terjadi di antara mereka, yaitu para sahabat, perselisihan. Ba'da wafatin Nabi, setelah wafat Nabi SAW, para sahabat berselisih. Sebagaimana sudah kita lalui, bahwa salah satu sifat tabiat alami yang Allah ciptakan kepada manusia adanya perselisihan.
Tapi bukan berarti kita terus-menerus tetap di atas perselisihan, tidak. Nggak ada orang yang betah, nggak ada orang yang tenang di tengah-tengah perselisihan, nggak ada. Karena perselisihan akan menimbulkan perpecahan. Perpecahan akan menimbulkan saling murka, saling memusuhi, kemudian perperangan, kemudian saling membunuh. Itu perselisihan. Maka ketika ada seseorang yang berselisih, maka di situ dilihat keimanannya. Dia akan kembali kepada siapa tuh? Para sahabat mereka berselisih setelah wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai apa? Haula, haula itu mengenai manil ladzi yatawallal amra, mengenai siapa yang memimpin urusan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, siapa yang jadi khalifah? Gitu. Siapa yang memimpin perkara min ba'dihi, setelah beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat mereka berselisih ketika itu. Siapa ini yang menjadi pemimpin khalifah setelah wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian apa kata Syekh? Wasur'an ma hasamun niza'a wa raja'u wa wallau Aba Bakrin as-Siddiqa wanqadu lahu wa ata'u lahu wa zalal ikhtilafu. Lihat, ketika mereka terjadi perselisihan, sur'anu, mereka bersegera. Ma hasamun niza'a, menyelesaikan perselisihan. Wa raja'u, dan mereka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sabda-sabda Nabi tentang keutamaan para sahabat, siapa yang paling utama di antara mereka. Wa wallau Aba Bakrin as-Siddiqa, dan mereka wallau, menjadikan pemimpin siapa? Abu Bakar as-Siddiq. Segera selesai langsung kalau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wanqadu lahu, langsung ketika sudah diputuskan pemimpinnya ini, wanqadu lahu, mereka patuh kepadanya. Nggak ada, oh saya nggak terima, oh saya nggak cocoknya sama Umar, oh saya nggak cocoknya sama Utsman, sama Abdurrahman, sama Ali, nggak ada. Wanqadu lahu, langsung patuh semua. Wa ata'u lahu, dan taat kepadanya. Wa zalal ikhtilafu, dan hilang perselisihan. Wan hasamatil furqatu, wan hasamatil furqatu allati hasalat fi man yatawallal amra ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahum yahsulu bainahum ikhtilafatun lakin yarji'una ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam thumma yadhhabul ikhtilafu fima bainahum. Lihat di sini, wan hasamatil furqatu, perhatikan tuh rakatnya. In hasamatil furqatu, in hasama itu artinya selesai. Wan hasamatil furqatu, dan selesai perselisihan. Allati hasalat, yang terjadi, fi man yatawallal amra ba'da rasul, yang terjadi pada siapa yang menjadi pemimpin setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai kan tadi perselisihan? Siapa yang jadi pemimpin? Abu Bakar. Hasalat fiman yatawallal amra, yang terjadi pada siapa yang menjadi pemimpin setelah Rasul. Maka apa di sini kata Syekh? Fahum yahsulu bainahum ikhtilafat. Maka mereka para sahabat yang Allah sudah meridhoi mereka, ridwanullahi alaihim, mereka yahsulu bainahum, terjadi di antara mereka banyak perselisihan, bukan satu saja.
Lihat di situ menggunakan jamak ikhtilafat, banyak perselisihan. Akan tapi apa? Bukan berarti nggak ada perselisihan, pasti ada. Lakin yarji'una ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Akan tapi mereka kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yadhhabul ikhtilafu, hilang, pergi perselisihan itu. Pada apa yang diantara mereka, hilang perselisihan, selesai. Dan lihat di sini lagi kata Syekh. Mungkin sebagian kita bertanya, kenapa kok harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Tidak kembali kepada perkataan Imam Fulan, orang alim Fulan, Syekh Fulan, Al-Allama Fulan. Kenapa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Tidak kembali kepada Kiai Fulan, Habib Fulan. Lihat di sini alasannya. Wa innar ruju'a ila kitabillahi yuzilul ahqada wa yuzilul adghana fala ahadun ya'taridu ala kitabillahi azza wa jalla fa innaka indama taqulu li insanin. Perhatikan harakatnya, ana sengaja ini biar nanti antum fokus ke pemahaman. Ta'ala ila qawlil imamil fulani awil alimil fulani la yaqtani'u, lakin law qulta lahu ta'ala ila kitabillahi wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fa in kana fihi imanun fahuwa yaqtani'u wa yarji'u. Lihat, inilah alasan kenapa harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun itu, baik dia seorang imam, seorang allama, seorang syekh, kiai, habaib, semua kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Setinggi apapun jabatannya, sebesar apapun ilmunya, ketika ada perselisihan, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa innar ruju'a ila kitabillahi, dan sesungguhnya kembali kepada Al-Quran, yuzilul ahqada, dapat menghilangkan dengki, hasad, yang sama itu, menghilangkan dengki, hasad, iri dengki. Wa yuzilul adghana, dan dapat menghilangkan dendam. Kalau orang kembali kepada Al-Quran, udah apa lagi yang diragukan? Benar semua dalam Al-Quran, gak ada keraguan sedikit pun, gak ada kesalahan sedikit pun. Maka orang akan puas dia, tenang, karena memang semuanya benar. Sehingga ketika kembali kepada Al-Quran, akan hilang tuh hasad, iri, dengki, akan hilang dendam. Kenapa? Fala ahadun ya'taridu ala Allah ala kitabillahi. Nggak ada seorang pun ya'taridu ala kitabillahi, yang menolak kitab Allah. Nggak ada. Nggak ada orang yang menolak kitab Allah. Kalau dia menolak apa? Kafir. Udah selesai. Misalnya berselisih tentang akidah, tentang ibadah, tentang halal dan haram, kemudian dia tolak Al-Quran, udah nggak usah lagi berselisih, dia bukan muslim, udah. Karena orang yang ada iman di dalamnya tidak akan menolak, pasti akan puas. Fa innaka 'indama taqulu li insanin, maka sesungguhnya kamu ketika indama apa artinya? Ketika taqulu li insanin, berkata kepada manusia, ketika kita katakan kepada manusia, ta'ala ila qaulil imamil fulani, kemarilah kepada pendapat imam ini, imam fulan gitu. Awil alimil fulani, atau orang alim ini, alim fulan, layak tani'u, dia tidak merasa puas. Kalau kita berkata kepada manusia, ayolah coba kita kembali kepada imam ini, orang alim ini, dia akan tidak merasa puas. Karena mungkin dia, saya juga punya imam yang lebih imam, saya punya orang alim yang lebih alim, saya punya ustadz yang lebih ustadz. Kamu mah imamnya masih, kamu mah orang alimnya, tidak merasa puas. Tapi lakin law qulta lahu,
jikalau engkau berkata kepadanya, ta'ala ila kitabillahi wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, kemarilah kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulnya, lihat, fa in kana fihi imanun, maka apabila di dalamnya terdapat iman, ingat, kalau ada iman, yaqtani'u, dia akan merasa puas, wa yarji'u, dan kembali, yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menolak, tidak berpaling, tidak pergi dan sebagainya, kembali dia kepada Al-Quran dan As-Sunnah kalau ada iman. Lihat apa dalilnya? Kalau Allah dan Rasulnya sudah memberikan keputusan, gak boleh ada lagi pilihan yang lain. Karena pilihan keputusan terbaik itu adalah keputusan Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala berfirman, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama kana qaulal mu'minin, lihat di sini menggunakan innama, sesungguhnya hanyalah perkataan orang-orang mukmin, enggak ada perkataan yang lain. Cuman ini. Innama, sesungguhnya hanyalah perkataan orang-orang yang beriman. Idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk memberikan hukum di antara mereka, apa yang mereka katakan? Hanya ini yang mereka katakan. Hanyalah ini yang mereka katakan. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ketika mereka diseru, dipanggil untuk menuju Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk memberikan keputusan di antara mereka, mereka hanya menjawab, nggak ada jawaban lain, sami'na wa ata'na. Itu orang yang beriman. Kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Lihat di sini apa kata Syekh, hadza qaulul mu'minina, ini perkataan orang yang beriman. Ammal munafiquna in kana al-haqqu lahum ja'u mud'inina wa in kana al-haqqu 'alaihi a'radu kama dzakarallahu anhum. Lihat, hati-hati. Ini keadaan orang-orang munafik. Jangan sampai kita termasuk sifat mereka. Ketika kita dinasihati kebaikan, kalau tidak sesuai kita berpaling, kita memberontak, hati-hati, itu sifat munafik. Coba antum lihat, periksa, introspeksi, muhasabah diri antum. Nggak usah jauh-jauh, di pondok pesantren ini kita punya peraturan, kita punya adab-adab, tata kerama. Kalau antum cocok peraturan yang sesuai dengan hawa nafsu antum saja, dan kalau ada peraturan bagus baik, tapi nggak cocok dengan sesuai hawa nafsu antum tolak, hati-hati, itu sifat orang munafik. Lihat, amal munafikun, adapun orang-orang munafik, in kanal haqqu lahum, apabila hak kebenaran lahum, untuk kebaikan mereka, apabila hak kebenaran lahum, untuk kebaikan mereka, sesuai, cocok untuk mereka, ja'u mud'inin, mereka akan datang dalam keadaan mud'inin, tunduk. Kalau hak kebenaran cocok sesuai untuk mereka. Wa in kana al-haqqu 'alaihim, dan apabila hak kebenaran mencelakakan mereka, tidak cocok, tidak sesuai dengan mereka haknya, tidak cocok, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tawallau, mereka berpaling, wa a'radu, dan menolak, kama dzakarallahu anhum, sebagaimana Allah telah menyebutkan tentang mereka. Hati-hati.
Setiap kita belajar, lihat ke diri kita. Bukan hanya sebagai wawasan orang munafik seperti ini, orang beriman seperti ini. Bukan, dilihat kita termasuk yang mana, orang beriman atau orang munafik. Nanti ketika pulang diperintahkan, disuruh oleh ibunya, nak lakukan ini. Lihat tuh diri antum. Perintah orang tua selama itu dia kebaikan harus wajib ditaati. Jangan kita hanya mentaati yang cocok sesuai dengan kita, yang tidak cocok dengan kita padahal itu benar kebaikan, nggak cocok mungkin karena males, nggak cocok mungkin karena asik lagi main game, kemudian dia membangkang. Hati-hati, itu sifat munafik. Tawallaw wa a'radu kama dzakarallahu anhum. Munafik di mana? Surga, neraka? Neraka. Kan begitu syaitan. Pertama dalam hal-hal kecil, sukanya hanya kebenaran yang sesuai hawa nafsu. Kalau kebenaran yang tidak sesuai hawa nafsu, dia tinggalkan. Lama-kelamaan lanjut ke hal yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Sholat ke masjid kalau lagi mood. Kalau lagi nggak mood, lagi war main game, lagi jalan-jalan asik, lagi tidur terlelap enak, nggak sholat. Berarti apa? Sesuai dengan hawa nafsunya. Itu sifat orang munafik. Belajar tentang tauhid pun sama seperti itu. Kalau misalnya itu sifat masih tetap terus dipelihara, nggak coba untuk dihancurkan, dimusnahkan, diperbaiki, itu lama-kelamaan merembet kepada hal yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, bahkan nanti pada tingkat kekufuran. Bahkan nanti bisa tingkat kesyirikan. Seseorang dia dekat kepada Allah ketika lapang saja. Ketika sedang sengsara, dia bahkan pergi ke dukun, atau sebaliknya, atau bahkan lebih dahsyat, sesuai dengan hawa nafsunya, semaunya. Itu sifat orang-orang munafik. Dilihat introspeksi diri kita. Kemudian apa kata Syekh di sini? Fala yasa'ul mu'minina ayyabqau ala ikhtilafihim fi jami'il ikhtilafati la fil usuli wala fil furu'i kulluha tuhsamu bil kitabi was sunnati wa idza lam yatabayyan ad-dalilu, ya kalau dilanjut, wa idza lam yatabayyanid dalilu ma'a ahadil mujtahidaini wasara, atau di situ ma'a ahadil mujtahidina juga bisa, wasara la murajjiha liqauli ahadihim 'alal akhari fa fi hadhil halati la yunkaru ala man akhadha biqawli imamin muayyanin wa min thamma qala al-ulama'u la inkara fi masailil ijtihadi ay al-masailul lati lam yadhhar ad-dalilu. Kalau digabung gimana? Lam yadhharid dalilu fiha ma'a ahadit tarafaini. Lihat di sini kata Syekh, fala yasa'ul mu'minin ayyabqau ala ikhtilafihim fi jami'il ikhtilafat. Fala yasa'ul mu'minin, tidak boleh bagi orang-orang mukmin ayyabqau ala ikhtilafihim, tetap berada di atas perselisihan mereka. Fi jami'il ikhtilafat, pada semua perselisihan-perselisihan, nggak boleh.
tenang tentram, nggak ada itu tenang tentram. Nggak boleh orang-orang mukmin tetap berada di atas perselisihan mereka pada semua perselisihan. La fil usuli wala fil furu'i, tidak dalam permasalahan pokok dan tidak juga dalam permasalahan cabang. Nggak boleh tetap di atas perselisihan. Lalu apa yang harus dilakukan? Kulluha tuhsamu bil kitabi wal sunnati. Semuanya baik dalam perselisihan akidah, ibadah, halal haram, harta, permasalahan usul pokok, permasalahan cabang furu, tuhsamu bil kitabi was sunnati, diselesaikan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semuanya tidak boleh tetap di atas perselisihan. Lalu kalau misalnya dalilnya sama-sama kuat gimana, Ustaz? Ada perselisihan nih antara imam ini, syekh ini dan syekh ini, dalilnya sama-sama kuat. Kita nggak bisa menentukan, dan syekh satu sama lain juga nggak bisa menentukan karena sama-sama kuat dalilnya. Nanti dijelaskan oleh syekh. Wa idza lam yatabayyanid dalil, dan apabila tidak terjelaskan dalil, ma'a ahadil mujtahidina, bersama salah satu mujtahid, bersama salah satu para mujtahid, tidak terjelaskan dalilnya, sama-sama kuat misalnya, nggak bisa ditentukan ini yang benar, ini yang salah. Wasara la murajjiha liqauli ahadihim 'alal akhari, dan menjadi la murajjiha, tidak ada pengunggul, liqauli ahadihim, untuk pendapat salah seorang dari mereka atas yang lain, nggak ada pengunggul karena sama-sama kuat misal. Maka apa? Fa fi hadhil halati, maka pada keadaan ini, halah apa artinya? Keadaan. La yunkaru ala man akhadha biqauli imamin muayyanin. La yunkar, tidak diingkari atas orang yang mengambil pendapat imam tertentu. Dia punya dalil, dalilnya juga kuat, nggak boleh kita caci maki, nggak boleh kita hina, nggak boleh kita ingkari. Dan nanti antum akan menjumpai banyak hal itu dalam permasalahan fikih. Wa min thamma qala al-ulama, dan dari sana terdapat perkataan para ulama, la inkara fi masailil ijtihad, tidak ada pengingkaran dalam permasalahan-permasalahan ijtihad. Kalau memang itu ijtihad para ulama dan semuanya kuat, tidak ada pengingkaran. Tapi tetap, kalau ada perselisihan itu dikembalikan dahulu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau misalnya ada yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita ambil itu. Kita buang yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. La inkara fi masailil ijtihad, tidak ada pengingkaran dalam permasalahan-permasalahan ijtihad. Ay al-masailul lati lam yadhhar ad-dalilu, permasalahan-permasalahan yang tidak nampak dalil, fiha, di dalamnya, ma'a ahadit tarafaini, bersama salah satu dari dua pihak. Tarafain, dua pihak, sama-sama kuat, ya udah nggak ada pengingkaran. Kita lanjut, perhatikan matannya. Setelah penulis rahimahullah ta'ala mengatakan di pondasi kedua, Allah memerintahkan untuk apa? Pondasi kedua, Allah memerintahkan untuk apa? Bersatu dalam agama dan melarang dari berpecah belah di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ini dengan penjelasan yang memuaskan, dapat dipahami oleh orang awam, tentang perintah untuk bersatu dan larangan dari berpecah belah. Lanjut lagi ke matan. Wa nahana an nakuna kalladina tafarraqu wa tulis rahimahullah matan. Wa nahana, siapa yang melarang kita? Allah. Allah melarang kita an nakuna, untuk kita menjadi kalladina, mereka binasa.
Allah melarang kita menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih sebelum kita. Fahalaku, karena mereka binasa dengan sebab itu. Lanjut ke syarah. Qala syarih hafidhallah ta'ala lamma baqaw ala ikhtilafihim halaku, lihat, wa tanaharu fima bainahum wa taqatalu. Udah Ana sampaikan, kalau orang berselisih saling hasad, saling dengki, nanti dia senggol sini senggol sana, lama kelamaan bermusuhan, lama kelamaan perang, lama kelamaan saling membunuh, seperti itu. Lamma baqau ala ikhtilafihim, ketika mereka tetap di atas perselisihan mereka. Orang-orang sebelum kita, mereka berselisih, mereka berpecah belah, dan tetap di atas itu. Baqau ala ikhtilafihim, tetap di atas perselisihan mereka. Halaku, mereka binasa. Wa tanaharu, mereka bermusuhan fima bainahum, pada apa-apa di antara mereka. Wa taqatalu, dan mereka berperang. Hada sya'nu ahlil ikhtilafi. Ini keadaan orang yang berselisih. Pasti akan binasa, bermusuhan, dan berperang. Amma sya'nu ahlil ijtima'i fahuwal quwwatu wa zawalul haqdi min qulubihim. Amma sya'nu ahlil ijtima', adapun keadaan orang yang bersatu, fahuwal quwwah, maka dia akan kuat. Wa zawalul haqdi, dan hilang rasa dengki, hasad, min qulubihim, dari hati-hati mereka. Dan Allah membawakan firman, Syekh membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, lihat apa kata Allah di sini. Sekali-kali tidak, demi Rabbmu. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Lihat, nggak akan beriman. Sampai kapan? Perhatikan ini. Jangan sampai kita masih termasuk orang yang tidak beriman. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Sampai kapan? Hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan kamu hakim. Hakim apa? Pemberi keputusan. Siapa itu kamu? Rasulullah SAW. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan kamu hakim, sampai mereka menjadikan kamu pemberi keputusan. Fima syajara bainahum, pada apa-apa perselisihan di antara mereka. Ketika kamu memberikan keputusan kepada mereka, thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapati, yajidu apa? Apa Faruk yajidu? Kaki yang benar itu apa yajidu? Mendapat ditulis. Kalau nggak tahu. Summa la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri-diri mereka harajan, keberatan. Ketika Rasulnya memberikan keputusan, mereka tidak keberatan, tidak gelisah. Mimma qadaita, dari apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka benar-benar berserah diri. Jadi apa? Berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah yang menjadi hakim. Lihat, mereka gak akan beriman ketika mereka tidak menjadikan kamu hakim. Lalu kalau mereka sudah menjadikan kamu hakim sebagai pemberi keputusan pada perselisihan mereka, baru mereka beriman. Dikaitkan dengan keimanan. Dan lihat di sini kata Syekh, wala yurdin nasa wala yunhin niza'a illa ruju'u
ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, indah sekali ini. La yurdin nasa, tidak ada yang membuat manusia ridho. Wala yunhin niza'a, tidak ada yang bisa menghilangkan perselisihan. Kecuali apa? Ar-ruju'u ila kitabillahi wa sunnati rasulih, hanya itu. Kecuali kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, semua akan ridho manusia. Perselisihan akan sirna. Maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Lanjut ke matan. Kematan ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima'i fid dini wa nahahum 'anit tafarruqi fihi. Wa dzakara, dan menyebutkan, siapa yang menyebutkan? Allah. Annahu amara al-muslimin, bahwasanya Allah memerintahkan orang-orang muslim bil ijtima'i fid din, dengan bersatu dalam agama. Allah memerintahkan orang-orang muslim dengan bersatu dalam agama. Wa nahahum 'anit tafarruqi fihi, dan melarang mereka dari berpecah belah di dalamnya. Syarahnya, lihat ke syarahnya. Qala ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Allah Ta'ala berfirman, syara'a lakum, yaitu Allah memberikan syariat kepada kalian, minad din, dari agama. Dan syariat ini ma wassa bihi Nuhan, apa yang Allah telah berikan wasiat kepada Nabi Nuh. Walladhi auhayna ilaika, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dahsyatnya ini syariat, hebatnya ini wasiat, diberikan kepada para nabi sebelumnya. Allah berikan wasiat ini kepada Nabi Nuh. Walladhi auhayna ilaika, yang telah kami berikan wahyu kepadamu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang telah kami berikan wasiat kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa. Apa wasiat ini yang sangat agung? Bukan sembarangan wasiat, bukan sembarangan syariat, karena diberikan juga kepada para nabi sebelumnya, yaitu an aqimuddin, tegakkanlah agama, bersatulah dalam agama. Wala tatafarraqu fi, janganlah kalian berpecah belah di dalamnya. Ini wasiat yang sangat agung. Ai la yasiru kullu wahidin lahu dinun li'anna ad-dina wahidun laisa fihi tafarruqun. Apa kata Syekh? La yasiru kullu wahidin lahu dinun, tidak menjadi setiap orang memiliki agama, tidak. Tapi apa? Li'anna ad-dina wahid, karena bahwasanya agama itu satu. Bersatulah. Bukan berarti setiap orang punya agama, tidak. Agama satu, laisa fihi tafarruq, tidak ada di dalamnya perselisihan. Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, pemahaman para sahabat sudah bersatu mereka. Tapi ketika orang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia pahami Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu kemauan dia, pahami Sunnah sesuai dengan hawa nafsu kemauan dia, tetap ada perselisihan. Kapan ada persatuan? Ketika dia kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan pemahamannya juga sama, kembali kepada pemahaman siapa? Para sahabat ridwanullahi alaihim. Bagaimana para sahabat memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kita pahami pun sama seperti itu. Nanti insya Allah itu akan kita pelajari dalam kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Kemudian lanjut ke matan. Sistem buku antum gimana? Sama gak? Seperti itu? Atau matanya jadikan satu? Coba anda lihat, Abdul Halim. Oh, dijadikan satu ya? Nggak apa. Tapi kan ini kan kemudian ada catatan kaki nomor 10 begitu ya?
Lihat di sini kata penulis rahimahullah taala, wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujabi fi dzalik. Wa yaziduhu wuduhan, dan menambah kejelasan. Tadi dalam Al-Quran Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu dan melarang dari berpecah belah. Wa yaziduhu wuduhan, dan yang menambah kejelasan lagi apa? Ma waradat bihi sunnah, apa yang datang dengannya sunnah. Dijelaskan lagi dalam sunnah. Perintah untuk bersatu, larangan dari berpecah belah. Tambah jelas lagi, makin jelas lagi, makin terang lagi, makin hebat lagi materi tentang bersatu. Gak boleh berpecah belah. Ma waradat bi sunnati minal ajabil ujabi fi dzalik, dari termasuk hal yang menakjubkan dalam hal itu. Sangat dahsyat emang. Perintah untuk bersatu itu nggak ada lagi keraguan, nggak ada lagi kesamaran, nggak ada lagi kebingungan, semua jelas, terang benderang. Kemudian lihat ke syarah, wala syarih hafizallahu taala, na'am iya, sabata 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam binal ahadithi ma yahuthu 'ala al-ijtima'i wa yanha 'anit tafarruqi wal ikhtilafi. Na'am iya, ada hadisnya. Sabata 'anil Rasuli, tetap dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, minal ahadithi, dari hadis-hadis, ma yahuthu 'ala al-ijtima'i, apa yang menganjurkan untuk bersatu, wa yanha 'anit tafarruqi, dan melarang dari berpecah belah, wal ikhtilafi, dan perselisihan. Berpecah belah dan berselisih. Banyak hadisnya, di sini hanya dibawakan satu hadis, bukan berarti cuma satu hadis, enggak. Banyak hadisnya. Sangat jelas. Mithlu hadis, seperti hadis fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, sebagian riwayat, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian setelahku, setelah sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsiran, dia akan melihat persisihan yang banyak. Lihat. Kemudian apa kata Rasul? Diberikan solusinya, solusi yang sangat mujarab, sangat ampuh, enggak ada yang lebih ampuh daripadanya. Fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para pemimpin yang lurus. Maka di sini terdapat anjuran, perintah untuk bersatu, dan larangan dari berpecah belah dan berselisih. Masya Allah, alhamdulillah. Ini tentang pondasi yang kedua. Nanti di matan selanjutnya, lihat, perhatikan, fokus, akan disampaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana di pondasi pertama, disampaikan pondasi, materi, kemudian apa? Disampaikan permasalahan setelah itu. Benar bukan? Apa permasalahan di pondasi pertama? Syaitan menghiasi kesyirikan dan memperburuk keikhlasan. Itu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi pondasi dulu, materi dulu disampaikan, kemudian diakhiri dengan permasalahan. Dan ini juga, kita pondasi kedua, materi sudah selesai. Nanti selanjutnya permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Maka Anda minta antum meroja lagi tentang pondasi yang kedua, karena nanti kita akan lanjut ke permasalahan yang ada, agar antum ketika sampai ke permasalahan semua sudah terang, jelas, nggak ada lagi yang samar, dan lebih mudah untuk dipahami. Karena kalau salah paham bisa bahaya. Nanti dikira bersatu walaupun di atas kebid'ahan. Udah bersatu aja, kita semua bersatu, nggak apa, yang penting bersatu. Dan itu juga salah. Bersatu di atas kemana? Di atas kebenaran, di atas tauhid. Kalau tidak bertauhid berarti jangan mau bersatu sama dia. Kalau tidak mengikuti sunnah, jangan mau bersatu sama dia, karena bersatu hanya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ada orang mengaku muslim, dia tapi tidak mau menerima sunnah,
hanya mau menerima Al-Quran, jangan mau bersatu sama dia. Hanya ada orang mengaku muslim, tapi dia pahami Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya, bukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dia pahami sunnah sesuai dengan hawa nafsunya, bahkan buat hadis-hadis palsu. Jangan mau bersatu dengan dia. Bersatu hanya dengan orang yang benar di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Maka banyak-banyak di murojaah. Kita tutup. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.